Ya, pemirsa, khususnya Anda para wanita, berhati-hatilah dengan aksi penipuan berkedok asmara. Seorang janda asal Surabaya jadi korban penipuan love scamming hingga kehilangan uang 2,1 miliar rupiah. Seorang wanita berinisial WS asal Surabaya ini menjadi korban love scamming yang dilakukan warga Cirebon keturunan Kamerun. Atas penipuan ini, ia kehilangan uang senilai 2,1 miliar rupiah. Awalnya korban berkenalan dengan pelaku Herik Simporian Mboya di sebuah tempat fitness di Jakarta. Pelaku yang mengaku bekerja di UNICEF PBB mengaku dipecat usai menyambangi korban di Surabaya hingga korban pun merasa iba. Pelaku meminjam uang kepada korban untuk keperluan usaha hingga korban harus menjual rumahnya. Pelaku pun berpura-pura dirampok saat tengah mengendarai mobil bersama korban. Korban pun langsung melapor ke Polres Jakarta Pusat dan baru menyadari menjadi korban love scamming. Setelah uang terkumpul itu, tiba-tiba dia harus bertemu dengan orang UNICEF besok paginya untuk urusan bisnis itu katanya. Terus jadi kita berangkat naik mobil dari Surabaya ke Jakarta. Setelah sampai Jakarta, kemudian udah di-set, dia dijemput sama orang Ambon, dia ditodong pistol di kepala, terus ada 2 orang Gojek ngambil koper di bagasinya, sudah tahu letaknya di mana semua, kemudian mereka pergi bareng gitu. Kini pelaku dan istrinya menghilang dan jadi DPO Polres Jakarta Pusat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor nekat beraksi di keramaian di Tuban, Jawa Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Manunggal Sport Center Tuban, Jawa Timur terjadi saat di lokasi ramai pengunjung. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjalan santai memasuki area lapangan futsal dan mencuri motor korban yang terparkir. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita yang mengenakan jilbab terekam CCTV mencuri uang di sebuah warung di Jalan Dr. Wahidin, Kota Blitar, Jawa Timur. Pelaku juga mencuri kalung perhiasan dari dalam lemari. Akibatnya, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Seorang santriwati di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terjepit pagar teralis dan tidak bisa keluar. Petugas damkar pun turun tangan untuk mengevakuasi korban. OTW, iya udah OTW Bu, iya. Personil Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis mengevakuasi seorang santriwati yang terjepit pagar teralis. Peristiwa berawal saat korban sedang bermain bersama santri lainnya di salah satu taman yang tak jauh dari pesantren tempatnya menimba ilmu. Evakuasi ini menerjunkan 3 personil damkar dengan menggunakan linggis dan tali. Berdasarkan laporan warga Komplek Pertamina, ya, ada siswa pesantren yang terjepit di taman, gitu. Berapa personil Pak yang terjepit? Ada pun personil yang kita hadirkan itu 3 orang. Alat yang digunakan Pak? Adapun alat yang digunakan adalah linggis dan tali. Proses evakuasi berlangsung lancar selama 20 menit. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, siswa pelaku peledakan SMA Negeri 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah 3 kali diperiksa polisi. Motif pelaku meledakan ataupun meletakkan 7 bom di sekolahnya masih diselidiki. Masa kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Ledakan tadi bunyi. Sejak tanggal 3 Desember 2025, pihak kepolisian telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyidikan kasus bom SMA 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh kedua orang tua dan kuasa hukum. Selama penyelidikan, kepolisian juga memeriksa saksi mata seperti para siswa dan guru SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga, karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak.
Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi kemungkinan akan ditahan Pak nanti Pak? Ya ini kita lihat. Meski sudah 3 kali diperiksa, hingga kini kepolisian belum menetapkan status hukum sebab usia ABH yang masih di bawah 17 tahun. Dengan kondisi kesehatan yang membaik, ABH kini masih di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Dari Jakarta, Keadela Rosa Iriansyah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemirsa, harga kebutuhan pokok mulai meroket di sejumlah daerah. Harga cabai bahkan kini naik dari Rp40.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kurang dari 3 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung terus merangkak naik. Salah satunya komoditas cabai. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya hanya Rp40.000 meroket hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000. Harga sayuran di pasar melonjak naik kan. Dari semula harga cabai ini di bawah 20.000, cabai yang setan itu sekarang udah lebih dari 20.000, 25.000 seperti itu. Untuk tomat juga ada kenaikan harga seperti itu ya. Berarti ini ada pengurangan daya beli nggak Bu dari masyarakat? Sudah pasti, karena memperkirakan harganya mahal, jadi otomatis masyarakat juga daya belinya menurun. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sejak sepekan terakhir, harga cabai rawit merah merangkak naik dari Rp45.000 kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Diperkirakan, kenaikan harga sejumlah komoditas pasar ini akan terus berlanjut hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Para pedagang menduga kenaikan harga terjadi karena cuaca ekstrim di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur, Ervan David dan Jaka Samudra, iNews melaporkan. Selain di daerah, kenaikan harga cabai dan bawang juga terjadi di Jakarta. Di Pasar Senen, harga cabai rawit merah menembus angka hingga Rp100.000 per kilogram. Berikut adalah laporan jurnalis iNews Amrina Rida dan juru kamera Tri Julianti. Ya pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini terdapat sejumlah komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga. Dan kami sekarang berada di salah satu kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita akan melihat bagaimana harga-harga bahan pangan yang naik. Salah satunya yang pertama yang mengalami kenaikan harga, ini adalah bawang merah pemirsa. Di mana bawang merah yang biasanya dijual dengan harga di bawah Rp50.000 per kilogramnya, sekarang ini dihargai dengan harga yakni adalah Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Lalu yang selanjutnya, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga ini adalah komoditas cabai. Nah, di sini juga ada beberapa cabai yang mengalami kenaikan harga. Yang pertama ini adalah cabai keriting merah. Di mana cabai keriting merah seperti ini sekarang dijual dengan harga sekitar Rp75 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Ini naik dibandingkan harga biasa yang biasa berkisar di antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan yang selanjutnya, cabai rawit merah pun juga mengalami kenaikan harga pemirsa, di mana cabai rawit merah yang biasa dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram sekarang dijual menjadi Rp100.000 hingga Rp105.000 per kilogramnya. Nah, berdasarkan penuturan yang kami dapatkan gitu ya dari pedagang-pedagang yang ada di sini, alasan mengapa terjadi kenaikan komoditas cabai dan juga bawang merah untuk harganya ini adalah karena faktor cuaca yang menyebabkan adanya kendala distribusi dan juga menyebabkan sejumlah petani-petani cabai di wilayah produksi ini gagal panen sehingga pasokannya sedikit ataupun juga berkurang. Tentunya para penjual, para pedagang ini berharap agar pemerintah ini bisa membuat kebijakan seperti operasi pasar ataupun juga kebijakan lainnya agar harga-harga komoditas-komoditas tadi ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan.
Pemirsa, tinggalkan sejenak aktivitas Anda untuk menyimak informasi berikut ini. Taman Safari menyambut bayi panda pertama yang lahir di Indonesia. Presiden Prabowo bahkan memberi nama bayi panda tersebut dengan panggilan Rio. Taman Safari Indonesia Bogor menyambut kelahiran bayi panda pertama di Indonesia. Di hadapan Ketua MPR Cina, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa bayi panda itu diberi nama Satrio Wiratama. Nama Satrio Wiratama mengandung arti pejuang, mulia, serta berbudi luhur. Bayi panda yang dipanggil Rio ini lahir di Bogor pada tanggal 27 November 2025 lalu dari indukan Huchun dan pejantan Caitao asal Cina. Penantian panjang selama 10 tahun hingga menjadi bayi panda pertama yang lahir di Indonesia mewarnai perjalanan bayi panda Rio. Usaha untuk memperoleh keturunan panda di Taman Safari sudah dilakukan sejak tahun 2017 ketika pasangan panda Huchun dan Caitao tiba di Indonesia. Setelah berkali-kali perkawinan alami yang gagal, bayi panda Rio akhirnya berhasil dilahirkan pada tahun ini. Berdasarkan pemeriksaan awal medis, bayi panda Rio diduga berjenis kelamin jantan, namun penentuan akhir akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Kelahiran Rio menandai keberhasilan program konservasi panda Indonesia-Cina, dan kini Indonesia resmi memiliki anggota baru keluarga panda dengan kehadiran si mungil bayi Rio. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Soul You, brand kecantikan lokal Indonesia, kembali menghadirkan produk kecantikan terbaru bersama Lip Glacy. Hasil kolaborasi dengan brand dessert Butter Baby, Lip Glacy diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri serta aura cantik wanita Indonesia. Produk spesial hasil kolaborasi brand kecantikan lokal Indonesia, Soul You, bersama brand dessert Butter Baby, resmi dirilis di Butter Baby Blok M, Jakarta Selatan. Memiliki tekstur juicy dan glossy, produk spesial bernama Lip Glacy ini memberikan tampilan bibir yang berkilau, segar, dan terhidrasi. Lip Glacy juga menawarkan 9 warna cantik yang mampu menjadi solusi kecantikan yang komprehensif bagi wanita Indonesia. Lip Glacy itu cenderung lebih glossy, terus lebih juicy, cocok seperti glaze di atas donat. Makanya sangat cocok untuk kolaborasi ini. Harapannya sih pastinya kalau lewat kolaborasi ini kita lebih menyentuh banyak orang lagi, lebih bisa diterima banyak masyarakat lagi throughout Indonesia. Dan semoga this is one of many collaborations and innovation that we're going to make in the future. Produk hasil kolaborasi bertema Bed into Beauty ini diharapkan membuat konsumen merasa happy dan lebih percaya diri. Combination because food has always been amplifying beauty gitu kan, making beauty looks more delicious, and I think dengan adanya kita punya target market and audience very similar, which is young, soulful, and then a very cheerful brand, and then Gen Z banget nih. I think it would be great for Butter Baby to collaborate with the right partner to collaborate it with Soul You. Kolaborasi ini menjadi wujud kreativitas brand lokal dalam menghadirkan pengalaman unik melalui perpaduan kecantikan dan kuliner. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.